Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa khatamin nabiyyin wa zawjati Sayyidah Khadijah al-Kubra wa ala alihi wa sahbihi alaina ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki wal muhaqqiqu ibnuhu Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi al-Maliki rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah radhiyallahu ta'ala anhu wa anna wa adallahu umma wa sararahum wa karamatihim ilaina wa zadanallahu bi baharil ulumi wa nafa'ana biha fid dunya wal akhirah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana teman-teman ono laha iku tetap kedue Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha radhiya mugi-mugi ngeridani Allah anha saking Sayyidah Khadijah mawaqif apa pira-pira kejadian ma'a zaujiha sumertani garwane Sayyidah Khadijah nggih niku Kanjeng Nabi masykuratun kang den syukuri apa mawaqif. Fala tudkaru mongko ora den tutur kisahul wahyi apa kisah wahyu wal bi'tsati lan den utuse Kanjeng Nabi illa wahya ma'aha kejaba wahya utawi Sayyidah Khadijah ma'aha iku ing dalem sumertane illa wahya kejaba wahya utawi kiswatul wahyi wal bi'tsah illa wahya kejaba utawi kiswatul wahyi wal bi'tsah ma'aha iku ing dalem sumertane Sayyidah Khadijah mazkuratun kang den tutur wa sanadkuru lan bakal nutur sapa ingsun mas'alatul wahyi ing masalah wahyu min awaliya saking kawitane masalah lina arifa azrapun ngerti sapa kita miqdaru hadis sayyidati ing pangkate ikilas Sayyidah wa fadlihalan keutamaane Sayyidah Khadijah. Kejadian-kejadian yang penting, kejadian-kejadian yang sangat agung, kejadian-kejadian yang bernilai itu tidak akan disebut kecuali Sayyidah Khadijah itu ada di situ. Maksudnya Sayyidah Khadijah itu selalu ada, ya, selalu ada di saat kejadian-kejadian penting. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, itu Sayyidah Khadijah selalu ada berperan di sisi suaminya tercinta. Fa'lam mongko ngawrono sira anna awalama ing setuhune kawitane barang budi akang den wiwiti bihi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi minan nubuwati saking kenabian allati kang tafaddala kang wis paring fadl paring keutamaan biha kelawan allati alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa sing paring keutamaan maulahu sapa pangerane Kanjeng Nabi annahu iku khobare anna awala ma itu annahu iku setuhune Kanjeng annahu iku setuhune kelakuan itu titik 3 Mbak. Annahu iku setuhune kelakuan kana iku ana sapa Kanjeng Nabi la yamurru
ora liwat sapa Kanjeng Nabi bisa jarotin kelawan wit-witan wala hajarinan ora watu illa qala kejaba ngucap apa syajarah wal hajar assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu utawi keselamatan alaika iku mugi-mugi tetep ing atase panjenengan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono wa ghairu dzalika lan mengkono-mengkono lan liyane mengkono-mengkono la yamurru bi syajaratin wala hajarin minal irhasati sanging pira-pira irhas tau irhas minal irhasati sanging pira-pira keanehan allati kang asyharuha kang utawi luweh kuncarane allati ar-ru'ya shadiqatu. Ar-ru'ya iku peninggal atau mimpi as-shadiqatu kang bener apa ru'ya. Fakana mengko ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam mugi-mugi paring rahmat tambah salam mugi-mugi paring rahmat takdim sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi paring keselamatan sapa Allah. La yaro iku ora ningali sapa Kanjeng Nabi ru'yan ing mimpi fi naumihi ing dalam sarene Kanjeng Nabi illa wa kanat kejaba ana apa ru'ya la mahalata iku ora ana muhal iku la mahalata iku ora ana muhal wa waqi'atun iku tumiba apa ru'ya. Ketahuilah bahwa awal-awal Kanjeng Nabi mendapatkan derajat kenabian itu ketika di Mekah. Ketika di Mekah sudah diberi derajat, sudah diberi fadl, keutamaan oleh Allah. Jangan lama-lama. Sudah diberikan keutamaan oleh Allah, maka kejadian-kejadian yang terjadi itu mulai bermunculan ketika Nabi Muhammad mulai diangkat menjadi Nabi. Ketika Nabi Muhammad diangkat Nabi kemudian Rasul, itu kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Contohnya nopo? Contohnya Kanjeng Nabi tiap melewati pohon, tiap melewati batu dan pohon itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi batu ini sok ngomong, pohon ini sok ngomong, itu dikeluarkan suaranya. Ya. Berarti sebenarnya batu dan pohon itu sebenarnya bisa ngomong, ya. Tapi kadang-kadang bisa berzikir, tapi tidak manusia yang tidak bisa mendengar. Sa'atis syajaru itu di pujian itu. Sa'atis syajaru nataqal hajaru syuqqal qamaru bi isyaratihi. Sa'atis syajaru, pohon itu berjalan, Mbak. Mukjizatnya Kanjeng Nabi. Pohon itu berjalan. Salah satu pernah juga di hadis itu di Sahih Muslim, Kanjeng Nabi mau berak, mau nopo, buang air besar, itu yang menutupi itu pohon-pohon. Jadi pohon-pohon itu bisa berjalan. Batu-batu sa'atis syajaruna taqal hajaru, batu bisa ngomong nopo, mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ada lagi kejadian-kejadian yang aneh, contoh itu berupa irhasot. Irhas itu keanehan-keanehan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mempunyai derajat tinggi. Ya. Jadi irhas itu keanehan-keanehan, kejadian-kejadian yang sudah diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bakal mempunyai derajat tinggi. Contohnya apa?
Kanjeng Nabi belum diangkat menjadi rasul, ya. Tetapi ada kejadian aneh, contohnya apa? Awan menaungi Nabi Muhammad. Tidak semuanya yang dinaungi hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Perjalanan dari Mekah ke Syam itu salah satu contohnya irhas. Contohnya dulu ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika dibuang oleh saudara-saudaranya di sumur, itu dijatuhkan, itu tidak meninggal. Dilempari batu tidak meninggal. Ternyata masih hidup. Itu salah satunya irhas. Jadi sesuatu istimewa yang dimiliki oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah, itu namanya irhas. Jadi macam-macam, ono mukjizat itu sesuatu yang dimiliki bagi yang keanehan, kekeramatan, maksudnya keanehan, kejadian yang sudah dimiliki oleh nabi atau rasul. Ini belum diangkat jadi rasul, tapi sudah diberi irhas, tanda-tanda, ya. Jadi kok ada santri kok moro-moro kok liane turu, kok dia belajar dewe, kok kuat mulai, ya itu salah satu tandanya besok-besok dia akan jadi yang santri yang sukses. Kok ono santri kok turu, oh berarti besok jadi juara lomba tidur, ya, sekabupaten, ya. Irhas ini orang-orang soleh kadang itu punya. Jadi kejadian yang sudah semuanya kan ditakdirkan oleh Allah. Jadi hal-hal yang aneh, arek iki aneh yo, sangar yo, padahal gak belajar lo iso kadang kan gitu. Turu lo padahal ket mau tangi-tangi lo iso paham, macam-macam. Itu anugerah dari Allah untuk orang-orang yang dipilih, dan biasanya tandanya orang-orang kayak gitu itu akan mendapatkan derajat yang tinggi, tandanya. Ya. Yang paling terkenal irhasnya Nabi Muhammad yaitu ru'ya sholihah, ya, mimpinya Nabi Muhammad itu pasti akan terjadi. Makanya ono dawuh fakana la yara ru'yan fi naumi illa wa kanat la mahalata waqi'atun. Tidak muhal terjadi. Mimpi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak muhal terjadi. Beda mbak mimpine awakmu, Mbak. Mimpi oleh bojo sing ganteng lo kan muhal, ya. Ya dah, pernah mimpi dapat uang banyak, kadang hanya mimpi, adana tangi-tangi hilang. Tapi kalau mimpinya Nabi Muhammad beda. Wa habbabalan demenaken sapa Allah ilaihi maring Kanjeng Nabi al khalwata ing khalwat. Walam yakun mongko ora ana syai'un apa suwi-wiji ahabba iku luwih den demeni ilaihi maring Kanjeng Nabi min ayakhluwa saking yen to nyepi sapa Kanjeng Nabi wahdahu hale suwijine Kanjeng Nabi. Bagana mongko ono sapa Kanjeng Nabi yujawiru ya, ndampingi sapa Kanjeng Nabi mingkul lisanatin saking saben-saben taun sahron ing dalam sewulan fi khirain ing dalam gua khira mustaghilan hale ketungkul bil ibadati kelawan ibadah wa tafakkurilan tafakkur fi malakutil ardi ing dalam kerajaan utawa cakrawala bumi wasama ilan langit. Wa idza kana lan nalikane ana sapa Kanjeng Nabi, wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi idza kharaja nalikane metu sapa Kanjeng Nabi ila khirain maring gua khira tatakaffalu nggawe apa iku ditanggung, apa itu, disiapkan semua. Tatakafalu nanggung sapa Khadijah tu Sayyidah Khadijah bikulli hajatihi kelawan saben-saben hajate Kanjeng Nabi.
wa tuhaqqiqu lan nyatakaken sapa Sayyidah Khadijah lahu maring Kanjeng Nabi kafata raghabatihi ing sekabehane pira-pira barang kang den demeni Kanjeng Nabi. Ini kejadiannya di kitab ini runtut, Mbak. Jadi habis nikah sama Sayyidah Khadijah nggih. Jadi setelah pernikahan Kanjeng Nabi dan Sayyidah Khadijah itu jadi istri yang sholihah, selalu mendampingi Kanjeng Nabi nggih. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Khadijah itu sebelum nikah dengan Kanjeng Nabi Muhammad pernah nikah berapa kali? Enggak tahu ngaji. Pernah nikah 2 kali. Nikah dengan siapa? Nikah dengan Atik dan nikah dengan Abu Halah. Abu Halah itu namanya Hindun. Ya. Dengan Atik itu Sayyidah Khadijah mempunyai berapa anak? Mempunyai 2 anak. Dengan Atik itu mempunyai 2 anak. Siapa? Abdu Manaf dan Hindun. Hindun perempuan loh ya. Tapi dengan suami yang satunya, jadi Sayyidah Khadijah pernah nikah 2 kali. Dengan Atik mempunyai anak Abdu Manaf dan Hindun perempuan, dan Abu Halah mempunyai anak Hindun. Oh, ternyata mempunyai 2 anak lagi, yaitu Thohir dan Halah, makanya dinamai Halah. Jadi dari Abu Halah 3 orang, Halah, Thohir, dan Hindun laki-laki ya. Tapi kalau dari Atik itu mempunyai Hindun perempuan. Abu Halah itu aslinya namanya Hindun. Jadi di Arab itu Hindun macam-macam, ono sing lanang ono sing wedok. Anaknya Abu Halah dari Sayyidah Khadijah itu namanya Hindun yang laki-laki. Ini yang sangat ngefan kepada Kanjeng Nabi. Makanya dampingi Sayyidina Ali terus. Bahkan kemarin dijelaskan Hindun ini anaknya Abi Halah itu ada yang bilang wafat karena taun, wabah taun, ada yang bilang wafat bersama Sayyidina Ali di perang Jamal. Okay. Kemudian di kitab ini dijelaskan ketika sudah berumah tangga Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, tiba-tiba Kanjeng Nabi itu diberi Allah hobi itu apa? Hobi khalwat, tahu khalwat? Menyendiri, nyepi, khalwat. Jadi ndak mau kumpul sampai wong, iku nyepi. Nyepinya di mana? Di Gua Hira. Rumahnya Nabi Muhammad ke Gua Hira itu gak dekat, sangat jauh. Apalagi naik gunung loh ya, Gunung Jabal Nur. Jabal Nur itu katanya kalau malam itu bercahaya. Jadi Jabal Nur naik, kemudian agak turun lagi dikit, kemudian bisa masuk di Gua Hira. Kanjeng Nabi menyendiri nyepi di Gua Hira. Sebelum Kanjeng Nabi itu nyepi, semua perlengkapan untuk khalwat itu semuanya ditanggung sama Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi pengen apa? Makanan. Jadi makanan untuk kebutuhan makan Kanjeng Nabi selama khalwat beberapa hari di Gua Hira itu semuanya disediakan oleh Sayyidah Khadijah. Makanan apapun, kafata raghabatihi, semua yang disukai oleh Nabi Muhammad itu disediakan oleh Sayyidah Khadijah. Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad pengen apa, semuanya disediakan. Jadi iki sing yang kaya itu yang istri, sing yang laki-laki ibadah, macam-macam, Mbak. Besok itu kadang suami istri ini, kadang kan biasanya suami yang kerja ya, istri di rumah, macam-macam. Pokoknya
ana sing bagian donya, ana sing bagian jaba, ana sing bagian jero. Sing bagian jaba biasanya kan bapak kan. Bagian jero ibu. Macam-macam, kadang ana bagian jero iku bapak. Bagian jaba ibu. Kayak di Ploso itu dulu ada Yai Jazuli, apanya Gusmi, apanya Yai Huda. Ploso itu Yai Jazuli itu ngaji tok, bojone sing kerja. Jadi Yai Jazuli bin Usman itu isuk ngaji, terus ngaji semua dibandani sama istrinya, macam-macam gitu itu. Jadi kan harus melengkapi, harus melengkapi apa itu antara suami dan istri. Salah satunya contohnya Kanjeng Nabi Muhammad ini. Kanjeng Nabi Muhammad mau beribadah, nggih. Intine ku ngaji kan juga ibadah. Ini Kanjeng Nabi Muhammad ibadahnya sebelum diangkat jadi rasul itu tahannus. Tahannus itu topo, menyendiri. Paham? Belum ada sholat ini. Maksudnya belum ada sholat kita loh ya. Belum ada sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah apapun. Ini Kanjeng Nabi Muhammad belum diangkat jadi rasul. Tiba-tiba Kanjeng Nabi Muhammad itu ingin menyendiri khalwat ini, tapi dari Allah semuanya ya. Khalwatnya ke gua Hira. Fakana yujawiru min kulli sanatin syahrun. Kanjeng Nabi khalwat itu hampir 1 bulan. Berarti turunnya Al-Quran pertama kali bulan apa? Bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Berarti koyok-koyok kira-kira Kanjeng Nabi khalwat itu mulai bulan Sya'ban. Kan wahyu pertama kan berarti sudah diangkat jadi rasul kan? Ya. Berarti koyok-koyok Kanjeng Nabi Muhammad khalwat itu mulai bulan Sya'ban. Suwe, Pak. Nggih, koyok mondok bojone menyendiri. Sing nang omah sing wedok. Nggih. Nggih. Makanya disiapkan semua kebutuhan Kanjeng Nabi Muhammad. Kadang mulai, kadang mboten. Kadang suwe. Wa tuhayyi ulan nyediaken sapa Sayyidah Khadijah lahu maring Kanjeng Nabi atau ama ing panganan ing daharan wasyarobalan ngombe watu yassiru lan gampangaken sapa Sayyidah Khadijah lahu maring Kanjeng Nabi ma ing barang tastati kang mampu sapa Khadijah minal asbabi sang pira-pira sebab atau sang pira-pira bekal. Fayang qati mongko pegot limaksudihi maring perkara kang den sejo Kanjeng Nabi wa yuqbilu ala ma'budihi wa yuqbilu lan madhep sapa Kanjeng Nabi ala ma'budihi ing atase pangeran kang den sembah Kanjeng Nabi. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi murtahul hali iku murtah itu apa ya? Seneng. Maksudnya tenang, ayem. Tenang atine mingkulil muta'alliqati sang saben-saben pira-pira barang kang gumantungan wal asghali lan pira-pira ketungkul. Jadi Sayyidah Khadijah itu menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Agar Kanjeng Nabi Muhammad itu fokus dalam ibadahnya. Paham? Ini istri yang luar biasa ini. Jadi Sayyidah Khadijah itu menyediakan semuanya untuk apa? Biar Kanjeng Nabi fokus dengan tahannusnya, dengan khalwatnya. Biar Kanjeng Nabi tidak kepikiran panganan, tidak kepikiran menyibukkan hal-hal yang lain. Biar Kanjeng Nabi itu hanya fokus kepada pendekatan diri kepada Allah. Nggih. Fayang qatu minal, biar Kanjeng Nabi fokus sing ngurusi liyane ben Sayyidah Khadijah. Sampeyan fokus ya Kanjeng Nabi. Sing liyane aku, ngoten.
Akhirnya Kanjeng Nabi ayem, tidak sibuk koyo sampean kita sholat ya. Sholat kadang kepikiran liane, akhirnya sholatnya gak khusyuk. Ya. Ini segala sesuatunya sudah diselesaikan sama Sayyidah Khadijah. Biar Kanjeng Nabi topone itu khusyuk. Gak kepikiran lainnya. Paham? Kayak kamu mondok gini. Yang sudah menyediakan siapa? Orang tuamu. Kamu itu gak usah mikir liane. Kamu mikir golek ilmu tok. Ya. Kadang ada anak di luar gak duwe wong tua enggak. Pengen mondok ya kerja. Akhirnya mondok ambek kepikiran aku kudu kerja. Digawe ben esok mangan. Ben esok tuku buku. Akhirnya mikirkan lainnya kan? Ya. Taman enak fokus mondok, semuanya ada yang nanggung. Kayak Kanjeng Nabi ini. Semua ditanggung Khadijah. Semua disediakan Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi hanya fokus untuk khalwat. Fa iza talat, iki tambah yang menarik ini. Fa iza talat, mongko lamun suwe ghaibatuhu apa ghaibe Kanjeng Nabi alaiha sanging ing atase Sayyidah Khadijah, tarokat mongko ninggal sapa Khadijah. Tarokat mongko ninggal sapa Sayyidah Khadijah kullama ing saben-saben barang. Ladaiha kang ing dalem ngersani Sayyidah Khadijah. Wa kharajat lan metu sapa Sayyidah Khadijah tatalam masu nyupre sapa Sayyidah Khadijah hu ing Kanjeng Nabi fi makanihi ing dalem panggonane Kanjeng Nabi alladzi kang ta'awwadha kang biasaaken sapa alladzi ta'awwadha kang biasaaken sapa Kanjeng Nabi adhihaba ing lunga ilahi maring alladzi wa qalbuha hale utawi atene Sayyidah Khadijah yakhfiku iku ngempet min syiddati khaufiha saking sangete kawatire Sayyidah Khadijah alaihi khawatir mengkhawatirkan siapa alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah itu Mbak, nggih, kan sudah menyediakan ya. Nggih. Kadang Kanjeng Nabi niku lek khalwat kadang mulai, kadang ndak. Lek sampai suwe gak mulai-mulai. Nggih. Paham? Kok suwe gak mulai-mulai? Itu tarokat kullama ladaiha. Tarokat kullama ladaiha. Sayyidah Khadijah itu meninggalkan apapun yang menjadi tanggungannya. Kerjaan ditinggal, bisnisnya kan banyak ya, bisnisnya ditinggal, semuanya ditinggal. Sayyidah Khadijah keluar rumah untuk mencari Kanjeng Nabi. Paham? Tak ulangi lagi, ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu lama tidak pulang-pulang, itu Sayyidah Khadijah meninggalkan semuanya, kerjaannya, bisnisnya, semuanya itu Sayyidah Khadijah keluar rumah untuk mencari Kanjeng Nabi. Lek pas kok gak mulai-mulai. Ya. Ini Sayyidah Khadijah keluar rumah dalam keadaan yakhfiku min syiddati khaufiha, dalam keadaan ngempet, khawatir yang nemen. Ya. Sana. Ngempet, khawatir Kanjeng Nabi wonten napa-napa, kok gak mulai-mulai. Saking khawatir ya nggih. Paham? Jarang ada pasangan kayak gini ya. Wis engko lak mulai-mulai dhewe. Wong wis tak bandani kok. Ya. Atau kadang wedi itu bukan wedi karena takut ada apa-apa, wedine wedi engko seneng wong liya maneh. Ini Sayyidah Khadijah ndak ada pikiran lain-lain. Khawatirnya Kanjeng Nabi kenapa-napa, akhirnya keluar dalam keadaan khawatir. Nah, yang tambah menarik Mbak, hatta idza ra'at, sehingga nalikane ningali sapa Sayyidah Khadijah
hu ing Kanjeng Nabi mustaghriqan hale apa itu tenggelam ayo pulang mustaghriqan hale apa kerem ya fi wahdatihi ing dalam nyepine Kanjeng Nabi munjami'an oleh fokus ala fikratihi ing atase pikirane Kanjeng Nabi rojaat mongko bali sapa Sayyidah Khadijah walam tukallim lan ora nggunemi sapa Sayyidah Khadijah hu ing Kanjeng Nabi li alla taqta'a supaya ora megot sapa Sayyidah Khadijah hu ing Kanjeng Nabi an khalwatihi saking khalwae Kanjeng Nabi wata bekolan isih sapa Sayyidah Khadijah muntadiratan hale wong kang hale wadon kang ngenteni mau ida audatihi ing janji baline Kanjeng Nabi li ta'mala terapun agawe sapa Sayyidah Khadijah jahidatan hale nemen-nemeni ala izalati wahsyatihi ing atase ngilangaken kegundahane Kanjeng Nabi wa idkhali sururi lan ngelebokaken seneng ila qalbihi maring atine Kanjeng Nabi wa sa'adati lan bahagia ila nafsihi maring awak dhewe Kanjeng Nabi. Mbak, tadi Sayyidah Khadijah kalau menunggu Nabi Muhammad ndak pulang-pulang kok dungaran biasanya sedina mulai kok iki gak mulai-mulai, akhirnya Sayyidah Khadijah keluar ya. Pas keluar ke tempat khalwatnya di Gua Hira ternyata Nabi Muhammad fokus, Pak. Khusyuk. Sayyidah Khadijah akhirnya melihat saja. Tidak memutus, tidak mengganggu kekhusyukan Nabi Muhammad. Paham? Kayak ada orang tua ke sini lihat anaknya sekolah. Dititipno barangnya. Kok gak diceluk dikirim, akhirnya tidak mendapatkan pelajaran. Paham? Sayyidah Khadijah ini cintanya seneng, Mbak. Cinta sungguhan loh ya. Cinta itu bukan menuntut, kadang wong lek cintanya setengah ya. Datang diceluk. Paham? Ternyata ini datang kekasihnya itu fokus, akhirnya enggak mau ganggu. Paham? Ya. Makanya katanya viralnya Gus Baha itu, cinta itu tidak hanya menuntut kesenangan saja, bahkan ketika disakiti oleh orang yang dicintai itu harus rela, soalnya cinta. Sayyidah Khadijah melihat Kanjeng Nabi di Gua Hira sedang khusyuk, akhirnya dijarno. Balik mana Sayyidah Khadijah? Balik mana padahal mau tadi berangkatnya sendirian. Ya, dengan pengharapan bisa menemukan Kanjeng Nabi, bisa pulang bareng. Ternyata Kanjeng Nabi fokus, akhirnya pulang sendirian dalam keadaan tetap menunggu janji untuk kembali lagi. Kenapa kalau sudah kembali? Karena biar Sayyidah Khadijah itu bisa menghibur Nabi Muhammad, wa idkhali surur, bisa menghilangkan kesusahan Nabi Muhammad, dan bisa membuat senang Kanjeng Nabi Muhammad, dan Kanjeng Nabi Muhammad biar bahagia. Alhamdulillah. Ampun. Walaqad kanat Khadijatu wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatil kubra
وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غارة للملهوف إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروب إنكم بأذرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران عطفة للجيران إنكم بأدرى سعدنا يا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى فاطمة الزهراء يا أهيل الإسعاد والعطاء والإرفاد غارة للإسعاد إنكم به أدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهل بيت المختار علينا المقدار شفعوا للمختار إنكم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى فاطمة الزهراء بخديجة أمي لتجلي همي أجز لي قسمي إنك بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء واهتفي بالزهراء ذي تعلت قدرا وتجلت بدرا إنها بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى جد الكبرى وفاطمة الزهراء أهل الشيع بالمعلى والمنى في علا حي تلك المولى إنهم بأدرى سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.